yang namanya Pak Dr. Apen itu kan luar biasa ya. Itu mentalnya bagus atau enggak? Sangat bagus, Pol bagus. Iya, Pol bagus. Jadi itu perlu jadikan contoh lah. Jadi ternyata kalau mengandalkan kepandaian saja, ada yang lebih pandai dari dia. Ya, ada yang lebih pandai artinya orang itu lulus duluan, tapi dia belakangan. Tapi bisa jadi setelah selesai pendidikan kedokterannya, karir seseorang itu bisa lebih melejit ketika mentalitas dia lebih kuat. Ya. Mentalitas tahan banting, mentalitas ketika mendapatkan kegagalan tidak lantas ambruk, ya, gagal bangkit lagi. Never give up. Itu penting sekali, ya, penting sekali. Ya. Jadi if I may say to you, what you are doing right now is to do your best. To do your best. Whatever you like, you study it. Whatever you prefer, you go on to have it, to make it in a better condition. Orang itu mungkin tidak mungkin atau tidak bisa lah, bukan tidak mungkin. Menguasai semua, one cannot have it all. Orang Inggris mengatakan dia jago fisika, jago ya biologi satu paket gitu ya, fisika, biologi, kimia, tapi juga dia pinter banget dengan sejarah, dia paham dengan sosiologi, dia ahli membuat kerajinan apa begitu ya, ngajinya juga bagus. Hafalannya 30 juz, bahasa Arab ngelotok, terus ngafalkan jurumiyah. Ada yang tahu jurumiyah enggak? Hafal Alfiyah Ibnu Malik. Wah, dalam dunia tajwidnya dia hafal kitab yang dipelajari itu bukan Qatrun Nada, buku yang membahas tentang bagaimana cara bertajwid yang baik. Kan tidak bisa begitu ya, artinya untuk bisa seperti itu tidak gampang. Tidak semua mampu, atau mungkin hanya sedikit, atau mungkin tidak ada yang mampu semuanya. Tetapi katakanlah kalian cenderung di apa? Salah satunya pilih. Coba itu diperdalam, dipertajam. Tapi sekali lagi, satu hal yang pokok bahwa apapun yang dipelajari, apapun yang ditekuni yang khusus, yang namanya baca Quran harus bisa. Baca Quran harus bisa. Iya. Jadi jangan sampai anak SMA negeri 1 Plupo ini baca Qurannya masih Iqra 1. Wah. Minimal sudah Iqra itu ada berapa jilid itu? 6 ya. Ya minimal sudah Iqra 6 sudah lulus. Ngaji nomor 1. Karena pasti ini kalau bicaranya Bapak sebagai orang tua ya. Pasti orang tua kalian itu berharap kalian ini menjadi pribadi yang soleh, gitu ya. Menjadi pribadi yang soleh, yang soleha, yang nantinya bisa membantu orang tua kalian dalam tanda kutip. Bukan membantu dengan uang, membantu dengan doa. Ya, karena baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. If someone passes away, so everything will be cut from him. Only the 3 things that will continue to have the connection. The first is apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ya. Ilmu yang dimanfaatkan, atau sedekahun jariyah, atau sedekah jariyah, awaladun solihun yang ulau, atau anak soleh yang terus mendoakan. Oleh karena itu ya tentu orang tua berharap kita semuanya ya menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Dan ini pertemuan seperti ini nampaknya sangat bagus. Ini acaranya berapa hari?
4 hari 3 hari. Ya, sudah berlangsung mulai dari hari kemarin, Senin, Selasa, Rabu sampai besok. Sampai Kamis ya, 4 hari, alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Ya. Anak-anakku sekalian, ya bicara mengenai mentalitas, mengenai apa? Bahwa hidup di kemudian hari itu adalah misteri. Ya termasuk apa yang sudah Bapak alami. Bapak ini kelahiran Bandung, Jawa Barat ya. Orang Sunda, kerasa ya nadanya ya. Bukan orang Jawa, kerasa ya. Nadanya nada Sunda. Dari Jawa Barat. Ya kemungkinan banyak di antara orang tua kalian ayahnya yang mungkin usianya masih di bawah Bapak. Bapak kelahiran 68. Mungkin ada yang kelahiran 70, ayahnya mungkin 75 ada ya. Kelahiran 68, nikah tahun 92. Pas umur berapa tahun itu? 24 tahun, sedang kuliah. Sedang kuliah belum selesai, menikah. Dan alhamdulillah dikaruniai anaknya banyak. Lahir 9 di Bandung. Kemudian the destiny takes me to be in Central Java. Takdir Allah lah yang membawa Bapak dan keluarga kemudian ada di Jawa Tengah, particularly in Klaten. Pasnya di Kecamatan Juwiring, Klaten, mulai 2009-2008 akhir. Because at that time I was asked to begin and run one of the boarding school in Juwiring. 2008 itu anak sudah 9 waktu itu ya. Oke men. Ditakdirkan Allah ya hijrah begitu kira-kira. Hijrah ke Juwiring, merintis pondok persisnya di Desa Jetis ya, Kecamatan Juwiring. Pondok dirintis dari 2009. Terus ya alhamdulillah berkembang sampai muridnya lumayan banyak, putra-putri 350. Ditakdirkan Allah lagi diminta pindah ke sini. Di sana sudah besar, diminta untuk gerintis lagi di Jatirogo di sini di desanya apa? Manyarjo ya. Ini ada yang dari sekitaran Manyarjo enggak? Ada Manyarjo enggak? Mana? Yang Manyarjo? Oh, bukan? Ya, apa-apa. Di Manyarjo baru setahun meskipun kalau ngajarnya sudah berapa tahun lalu lah ketika pondoknya mulai dirintis. Alhamdulillah ya di samping mengajar, beside teaching I also like to write the books. The things that I pour into the written project are based on my own experience when I was a student. Ya apa yang Bapak tulis itu lebih pada pengalaman hasil belajar dulu sebagai santri gitu ya, termasuk sebagai mahasiswa. Ya alhamdulillah setelah di Juwiring lanjut kuliah ambil bahasa Inggris di UMS, selesai 2015. Jadi sudah tua baru kuliah lagi. Jadi betapa belajar itu memang tidak ada batasnya ya, tidak ada batasnya. Tadi dibilang bahwa kesuksesan seseorang itu tidak diukur hanya oleh rasanya dulu gini, nggak apa-apa. Rasanya dulu ketika mondok itu di Gontor, orang selalu bilang, Rahmat Faisal ente nilainya paling tinggi terus. Tapi, Bapak Rahmat Faisal tidak menjadi orang yang paling sukses di antara teman-teman. Karena apa? Karena itu pendidikannya tidak terus-terusan gaspol. Ada kawan-kawan di Gontor dulu yang belajarnya ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja, tapi dia gaspol kuliahnya. S1 selesai, S2 lanjut, S3 selesai, doktor. Wah, sekarang jadi profesor. Ada namanya Profesor Kastolani. Ini sekarang orang Salatiga, guru besar ilmu pemikiran Islam. Jadi profesor, guru besar di Universitas Islam Negeri Salatiga. Bahkan sudah jadi wakil rektor. Wah, keren nggak? Keren.
Padahal dulu belajarnya biasa-biasa gitu ya. Oh, ternyata betul. Mentalitas itu bisa mengalahkan kecerdasan. Ada lagi kawan namanya Eka Putra Wirman, ini dari Padang. Itu juga, ya podolah dengan Bapak waktu mono itu cilik gitu ya. Kan ukuran berapa? 160 berapa gitu. Ya cilik. Ya enggak pintar-pintar amat biasa. Tapi dia selesai dari pondok, lanjut kuliah. Bahkan bisa keluar negeri ke Maroko sana. S1 selesai, lanjut S2, lanjut S3, doktor. Alhamdulillah. Pulang ke Indonesia, jadi dosen di Universitas Islam Negeri Padang. Memang orang Padang sana. Kemarin diangkat jadi profesor dan menjadi rektor Universitas Islam Negeri Padang. Keren dah? Keren. Kalau Bapak ya biasa aja lah. Yang ngajar meskipun sempat jadi dosen di UMS gitu ya, meskipun bukan dosen tetap, sehingga pas musim COVID 2020 resign. Sekarang belum diambil lagi. Tapi alhamdulillah ada beberapa karya tulis yang sudah Bapak tulis. Dan ada yang bawa HP nggak atau nggak boleh? Oh nggak boleh ya? Ya, nanti kalau sudah pegang HP coba cari di Google, ketik nanti RACHMAT, Rachmat, RACHMAT ya, T, Rachmat Faisal, FAISYAL. Ya, Rachmat Faisal, ketik, nanti yang muncul apa? Silakan mbaknya mungkin dibuka, ya. Coba mbak. Ya. Oh, yang ternyata yang muncul buku. Ya, alhamdulillah. Yang muncul bukan ada ya? Buku apa? Ada yang bukan ngomong mbak, silakan. Apa yang muncul? Ada buku ya? Atau apa gitu? Atau ada tulisan? Begitu ngetik Rahmat Faisal terus muncul. Ini adalah buronan polisi karena menggelapkan uang jamaah umroh 800 juta, misalnya begitu enggak? Alhamdulillah bukan ya. Ini kan jejak digital yang tidak bisa dihapus ya. Sehingga dalam hidup itu kita harus membuat jejak yang baik, betul. Ada mbak, apa yang mbak buka? Ya yang pegang HP mungkin panitianya ya, seniornya nih. Ya alhamdulillah yang muncul ternyata ada Easy English Grammar, ada buku pintar percakapan, ada lagi Easy Arabic Grammar. Sebenarnya lebih banyak lagi, ada lagi buku panduan percakapan, ya buku panduan percakapan 3 bahasa, buku bahasa Arab SD, buku bahasa Arab MTS dan Aliyah dari penerbit 3 Serangkai Solo. Karena di sini tidak ada bahasa Arab mungkin tidak ya. Kalau ini di Aliyah mungkin bisa. Akan tahu, oh ini Pak Rahmat Faisal tuh penulis buku, alhamdulillah. Baik. Ya. Sebenarnya pengalaman menulis itu ya tentu berproses ya. Begini, Bapak dulu awal menulis buku itu sebenarnya tidak disengaja. Kira-kira tahun 2005 posisi masih di Bandung, itu punya kawan namanya Dr. Hatta. Dr. Hatta itu dia ketua pertama IKADI, Ikatan Dai Indonesia, yang sekarang Dr. Ahmad Syatori pimpinannya. Pak Dr. Hatta ini kawan seangkatan di Gontor. Kemudian dia waktu itu pulang umroh, telepon, Mat, ente kesini ya ke Jakarta. Oke, ada apa? Semuanya pengen ketemu. Nah, jadi kan dari Bandung, posisi masih di Bandung 2005 itu. Ya dengan teman biasa lah gitu, manggil nama aja nggak apa-apa. Ada apa? Tak, sini aja. Anak pengen ketemu, pengen ngobrol. Oh iya. Datang ke Jakarta. Nah, ketika ketemu terus dia bilang, Mat, ini ada buku bagus. Ana bawa buku 2 ini. Satu berbahasa Arab, satu berbahasa Inggris, tapi bukunya sama. Pengarangnya adalah Dr. Aid Al-Qarni.
Nama bukunya adalah La Tahzan. Pernah mendengar nggak? La Tahzan. Nah, terus, tapi ini mat gini, La Tahzan ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang menerjemahkan namanya Syamsun Rahman. Penerbitnya Kisti Press Pustaka Jakarta. Oh gitu. Nah terus, nah ini anak bawa La Tahzan versi Inggris. Judulnya Don't Be Sad. Nanti silakan buka googling juga, tulis Don't Be Sad. Nanti akan muncul bukunya. Nah terus gimana? Ente terjemahkan buku ini yang versi Inggris ke Indonesia. Lah kan sudah ada yang versi Arab, enggak apa-apa katanya. Terjemahkan aja, biar stylenya berbeda. Itu tebalnya sekitar 450 halaman. Ente sanggup berapa hari mat? Seminggu sanggup gak? Wih janganlah. Meskipun bisa bahasa Inggris tapi kan nggak mungkin kalau seminggu. Berapa lama? 2 bulan ya. Oh dia bilang, oh jangan 2 bulan kelamaan mat. Kalau 2 bulan nanti nggak beres-beres ente ngerjakannya, malah keburu males. Oke, sebulan kalau gitu. Siap, deal. Nanti kalau udah selesai, saya terbitkan katanya. Karena dia punya bos, dia bos punya ya perusahaannya haji, travel haji, akan mencoba untuk perusahaan penerbitan. Nama travel hajinya adalah Magfiroh, ya Magfiroh Haji dan Travel. Silakan googling nanti ada, ya. Itu termasuk salah satu travel haji yang besar di Jakarta. Sebulan dia telepon, gimana mat selesai? Waduh, kurang 20 halamanan. Oh ya segera selesaikan. Nah, akhirnya berapa hari kemudian selesai. 33 hari lah kurang lebih. Alhamdulillah selesai. Kirim naskahnya dan alhamdulillah terbit. Dengan judul, silakan nanti googling ada. Jadi ini bukan ngecap ya. Ini adalah apa namanya track record yang digital record yang ada di dunia maya, nggak akan hilang. Cari buku di situ, judulnya adalah Don't Be Sad, Cara Hidup Positif Tanpa Sedih dan Frustrasi. Penerbitnya Magfiroh Pustaka. Itu alhamdulillah Bapak sendiri yang menerjemahkan. Nah, sementara yang terbitan Kisti Press, Syamsun Rahman itu covernya kuning. Itu La Tahzan bukunya. Kalau ini Don't Be Sad, Cara Hidup Positif Tanpa Sedih dan Frustrasi. Warnanya biru. Terus ada gambar seperti kepala orang tapi tanpa ya siluet aja gitu ya. Nah, terus ada tulisannya gitu. Coba dibuka, ada nggak Mbak? Ketemu nggak? Ada? Atau sedang nggak ambil foto Bapak? Foto dulu dong. Mbak mahasiswa ambilin gambar Bapak ya. Iya kan biar mejeng nanti di status ngisi pengajian di SMA Negeri 1. Tadi anak mantu nanya, anak mantu ini orang Masaran. Beh mau ngisi di SMA Plupo? Iya. Wah keren loh Beh, kemarin Mbak Titin habis dari situ, mungkin 2 tahun lalu, karena dia kan kerjanya di perusahaan SS ya, yang Science Society yang menawarkan kalau ada apa namanya siswa yang ingin daftar semacam bimbel ya, bimbel masuk SS, bimbel untuk masuk STAN, pernah dengar enggak? Ya, oke nanti kita cerita banyak. Lanjut dulu. Ya alhamdulillah itu ketemu. Ketemu ya, ada yang buka enggak? Ada. Judulnya apa Mbak? Cara Hidup Positif Tanpa Sedih dan Frustrasi. Itu yang menerjemahkan Bapak sendiri. Alhamdulillah ya. Dari situ, tapi namanya kalau penerjemah nggak di dalam, nggak di luar, bukan di cover. Cover luarnya adalah Aid Al-Qarni, penulis orang Arab asli. Nama Bapak ada di cover dalam, tentu tidak terlihat. Kecuali kalau beli bukunya ada, gitu ya. Kemudian, ya setahun berikutnya mulai nulis sendiri. Dimulai dengan nulis namanya buku pidato. Aslinya buku pidato itu adalah kumpulan pidato yang biasa Bapak buat ketika anak-anak di sekolah yang Bapak ajar waktu di Bandung ikut lomba-lomba keluar. Dikumpulin, perbaiki, diedit, akhirnya ya jadilah satu buku. Dan bukunya sampai sekarang alhamdulillah masih terbit. Terbitnya di penerbit Pustaka Arafah Solo. Di Pustaka Arafah Solo ada
8 buku Bapak yang masih terbit. Dan royaltinya lumayan. Ini lumayan enggak? Lumayan. Enggak apa-apa, ceritain ya biar semangat. Itu 1 tahun kita dapat duit dari buku itu tanpa apa-apa 80 juta. Iya, 80 juta dapat duit. Kalau dipotong dibagi 12 bulan berarti berapa? 80 bagi 12. Berapa juta? 7 ya. 12 kali atau 6, 12 kali 6 ya, sekitar 6 jutaan kalau flatnya. Ya, kadang karena penjualan buku itu tidak sama, jadi tiap bulan dilapori. Jadi per tanggal sekian itu ada laporan. Kadang mencapai 15 juta, kadang bisa 2 juta, bergantung bulannya. Nah, biasanya kalau bulan ini bulan apa? Maret ya. Maret itu sudah cair tanggal 10, nanti yang April. Ini agak turun sedikit. Di bawah 10. Tapi kalau penjualan Juli, Agustus itu bisa di atas 15 juta. Ya pokoknya flat sekitar sekian. Plus nulis di 3 serangkai. Kalau 3 serangkai per tahun langsung dibayar. 6 buku ya, buku MTS dan MA. Berapa Pak? Ya sekitar 50. Lumayan enggak? Alhamdulillah. Ya duitnya kemana? Ya duitnya buat ngurus anak, karena anaknya kan banyak ya. Ya enggak apa-apa. Jadi belum jadi kendaraan yang bagus, belum jadi apa, ya alhamdulillah buat nyekolahkan anak-anak. Anak Bapak ada yang di Mesir, yang nomor 5 itu kuliah di Kairo ya, alhamdulillah di Al-Azhar. Terus ada yang hafiz, alhamdulillah 2 orang sudah hafiz dan hafizah. Termasuk 1 anak laki-laki umurnya seumuran kalian lah, baru kelas 2 SMA di Malang. Ini hafiz 30 juz dan besok hari Jumat akan wisuda tahfiznya. Jadi Bapak dan mamahnya akan ke sana hadiri wisudanya, karena kita anggap ini sesuatu yang penting ya untuk apresiasi kepada anak. Ya itulah lakon bagaimana kemudian secara katakanlah gradual, secara bertahap kita melakukan yang terbaik dalam hidup sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tentu kita katakan kepada kalian ini tidak semuanya harus jadi tidak harus semua jadi guru, tidak mungkin semuanya jadi pedagang, tidak harus semuanya jadi anggota DPR, tidak semuanya jadi polisi, tidak semuanya jadi tentara, jadi jaksa dan sebagainya. Tidak mungkin semuanya. Termasuk tidak mungkin semuanya jadi ustadz. Tapi bisa jadi ada yang jadi ustadz ini ya. Dan itu tidak mustahil. Jadi tamat SMA baru nyadar ingin mondok misalnya. Bahkan ada itu ada namanya ustadz terkenal di Klaten, Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani. Bukan Abu Fatihah, satu lagi yang Arisalah, Abu Fatihah yang Arafah. Arisalah itu Ustadz Abu siapa, Ustadz Bapak agak lupa namanya, tapi namanya aslinya Pak siapa. Dia itu baru ngaji ketika semester 5 kuliah di UNS dan kuliahnya Fakultas Teknik. Baru ngaji, kemudian belajar bahasa Arab, dan sekarang ya lebih ustadz dari ustadz. Artinya baca kitab bisa lah gitu ya. Nah, kalaupun kalian nanti kan tidak mesti harus masuk ke umum semua ya. Termasuk alumni SMA masuk IAIN, mungkin enggak? Mungkin nanti masuk ke UIN. Aku malah penasaran pengen masuk ke jurusan bahasa Arab misalnya gitu ya. Kuliah di UIN. Boleh enggak, Mbak? Boleh. Silahkan, enggak apa-apa. Nah, tentu nanti akan ada proses matrikulasi di mana belajar sesuatu yang sebelumnya belum belajar. Tapi itu asik, menantang loh kalau kita mempelajari sesuatu yang baru yang sebelumnya belum didapatkan ya. Ini ngomong 1 jam enggak ada kopi, enggak ada air, seret ya. Ya baik, mungkin tidak harus 1 jam penuh karena agak capek juga. Sementara Bapak bukan stop tapi ingin ada feedback atau ada masukan, ada pertanyaan dan sebagainya dari kalian, silakan. Ada yang mau nanya sesuatu?
Nanti yang nanya atau bisa menjawab ada hadiah buat kalian. Hadiahnya Easy English Grammar. Ini salah satu buku karya Bapak sendiri, ya yang tadi bilang ya. Jadi duitnya dari sini. Duitnya dari sini lumayan. Ini termasuk bestseller. Jadi setahunnya sekian ribu eksemplar yang laku. Ada di seluruh Indonesia ya, terutama di toko-toko buku besar, di Gramedia lah. Jadi kalau kalian jalan ke Gramedia, misalnya kan ada komputernya juga, ketik Rahmat Faisal, nanti muncul buku-bukunya seret gitu ya. Atau cari di kamus atau apa juga, ini berjejer buku-buku karya Bapak, alhamdulillah. Jadi sejajar buku ini ada kamus John McEcole dan Pak siapa namanya? Pak Hasan Sadili ya. Kalian tahu kamus itu? Itu kan kamus yang fenomenal di Indonesia. Di sampingnya ada buku Bapak. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi ketika masuk ke toko buku, wah nama aku ada di situ juga gitu ya. Ya alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Oh ya. Teman-teman semuanya, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Dan untuk 3 penanya pertama akan mendapatkan hadiah. Iya. Tapi 1 orang aja. Oh hadiahnya dari panitia. Baik, nanti kalau hadiah dari Bapak khusus ya kalau ada pertanyaan dari Bapak ya. Selfie dulu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Agustina dari kelas 10E. Izin bertanya ya Pak? Iya, siap. Bapak boleh, Ustadz boleh. Asal jangan panggil Mas ya. Kalau Mbah boleh. Jangan panggil Mas, nanti GR bapaknya. Ya. Silakan. Baik, Pak, menurut Bapak bahasa Inggris itu penting tidak di era sekarang ini? Oke. Dan berikan juga alasannya kenapa. Terima kasih. Very good. This is excellent question. Jawab dulu atau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya. Okay. English is very important because it's one of the international language that millions of people all over the world have spoken it. Without English, our movement will be limited. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Bukan hanya sebagai guru, kita butuh bahasa Inggris. Semua profesi. Dipastikan semua profesi butuh bahasa Inggris. Yakin. Silahkan kalau nggak percaya, buktikan sendiri nanti. Di semua profesi kalau bisa bahasa Inggris keren. Jadi kalau kayak semacam surat lamaran untuk apa, itu adalah proficiency in English is preferable. Selalu begitu. Diutamakan bisa berbahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Arab itu lebih top lagi, ya. Bapak alhamdulillah bisa dua-duanya gitu ya. Tapi yakin bahasa Inggris itu harus bisa. Dan right now is just not very difficult for you to master English. You have your mobile, you have your gadget, you can study anything from here. If you want to train yourself in listening, just open your video. The video is available over there. So you can practice anything. Kita bisa berlatih latihan listening, latihan speaking lewat ini. Jadi ini jangan buat, mohon maaf, nonton video porno ya. Karena ada anak-anak yang wah itu gawat nih. Pakai untuk belajar itu ya luar biasa. Kita mau latihan gaya pronunciation British atau bagaimana, ya sudah ada contohnya, tinggal dicontoh. Jadi gampang. Bisa begini. Yang gaya British itu. Ladies and gentlemen, it is very good opportunity. I would like to tell you an important thing about relationship between our country and the European country. Tapi kalau Bapak ngomong Inggrisnya begitu enggak? Enggak, karena capek. Ya karena ya sudah, kita menggunakan logat, menggunakan dialek sendiri enggak apa-apa. Termasuk kalau kita ngomong Inggris dengan logat Jawa, isro popo.
Nggak apa-apa. Yang penting grammarnya yang bagus. Yang penting kosakatanya sesuai gitu ya. Yang jelas, make sure that English is very important. Ya, with any consideration. Dengan alasan apapun, sudahlah pokoknya bahasa Inggris itu penting, titik itu aja. Tinggal bagaimana you grow the motivation in yourself that you master English someday. Tinggal menanamkan motivasi bahwa aku harus kuasai bahasa Inggris. Sekarang belum menguasai tapi sedang belajar gitu loh ya. Yandu ya. Oke, good luck for you. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Kepada penanya kedua, silakan yang ingin bertanya lagi. Berarti hadiahnya dari panitia. Iya, boleh. Saya izin bertanya ya Pak. Silakan. Bapak amalan doa-doa apa yang bisa kita lakukan untuk biar Masya Allah, ya alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Betul, sukses itu tidak mengandalkan otak saja. Tapi di situ ada perjuangan, ada daya tahan, ada mentalitas dan ada doa. Doa itu sangat penting, betul. Jadi doanya apa? Doanya silahkan. Tidak ada kalimatnya yang khusus. Kamu bacakan yang paling gampang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dirutinkan tiap hari enggak apa-apa, Nduk. Karena kita sedang memohon kepada Allah diberikan yang terbaik dalam hidup. Silakan berdoa terus begitu, ya. Sambil ya terus belajar. Insya Allah lulus. Bapak ikut doakan lulus ya, sesuai yang diinginkan. Iya, amin. Cukup? Alhamdulillah. Iya. Mari kita beri aplaus dulu. Nah, selanjutnya untuk penanya terakhir, silakan bagi yang ingin bertanya. Anak laki-laki ada? Ya. Waalaikumsalam. Nah, dari kami itu banyak kesulitan untuk mempelajari bahasa Inggris, apalagi menghafalkan. Adakah tips dari Bapak agar kita dapat menghafalkan bahasa Inggris dengan cepat? Okay. Thank you. Let me tell you that Imam Syafi'i has said, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin." Kawan, aku bilang kalau kamu ingin belajar harus ada 6 syarat. Yang kamu tidak harus itu. You cannot become successful learner unless you have 6 points. One of them is long time, long period. It always takes time to learn anything. Ya. Belajar apapun itu makan waktu. And it takes also the patience, kesabaran. Jadi kalau ditanya apa resep paling cepat? Kalau disebut resep paling cepat mungkin ya enggak ada yang resep yang cepat, semua berproses. Tapi katakanlah begini, gampangannya kelas 3 SMA itu sudah harus lancar bahasa Inggris. Bisa atau enggak? Bisa mestinya. Ya kelas 1 sudah mulai bisa, kelas 3-nya lancar. The key is that you have the motivation and you go on to study. Gimana Bapak kalau Bapak memberikan kursus kami boleh? Kalau mau misalkan ya, adain kursus nanti difasilitasi, ya siap saja Bapak mungkin seminggu sekali. Kalau ingin belajarnya. Tapi yang jelas pilih banyak bahan. Jadi do not only depend on the material that you got in your classroom. Pertama, jangan hanya mengandalkan materi yang ada di kelas. Artinya bahannya itu tok. Cari yang lain, termasuk ya punya inilah misalnya. Punya Easy Grammar, cari yang lain, buku yang lain. Baca. Ketika Bapak jadi santri dulu, baru kelas 2 SMP itu sudah ngumpulin banyak buku. Termasuk ada buku namanya
Elementary Stories for Reproduction, judulnya begitu. Jadi buku-buku dasar, tapi untuk melatih kemampuan mereproduksi ulang kalimat bahasa Inggris. Di situ banyak cerita-cerita yang bagus, yang kalau Bapak ceritakan lagi misalnya satu judul, mesti akan ngakak. Mau enggak dengerin? Tapi waktunya udah nggak cukup. Lain kesempatan deh. Ada cerita yang sangat banyak dan itu masih terekam dengan baik di memori sampai sekarang ya. Mungkin bisa nanti disampaikan kalau, tapi waktunya sampai jam 10 Pak Supri ya. Ya, mungkin begitu saja ya, dipercepat. Jadi intinya bahwa belajar terus, cari bahan-bahan tambahan. Terima kasih. Mungkin karena waktunya terbatas, cukup nak ya jawabannya begitu. Bapak punya satu pertanyaan, biar ada yang jawab untuk hadiahnya buku ini. And I'll ask you the questions in English. What is the name of the book that I translated into Indonesian? It is from Arabic and then translated into English. What is the name of the book? In Arabic or in English? Raise your hand up. Ya. Ya, 100. Sini nak. Alhamdulillah. Dipotong Mbak? Ya. Bapak serahkan bukunya hadiah ya nak ya. Ya. Biar jadi penyemangat belajar. Iya. Makasih, Pak. Ya. Baik, kepada 3